Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Bersyukur kepada Allah atas rahmat dan nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Senantiasa Allah mencurahkan kasih sayangnya kepada kita. Senantiasa Allah memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita, sehingga rahmat dan nikmat yang Allah berikan kepada kita saking banyaknya tidak akan sanggup untuk kita hitung. Saking banyaknya rahmat dan nikmat Allah itu, sebagaimana yang Allah katakan di dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu hitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Begitulah rahmat dan nikmat Allah setiap hari kita dapatkan. Rahmat dan nikmat yang kalau kita coba untuk hitung, tak sanggup kita menghitungnya. Saking besarnya rahmat itu, saking banyaknya rahmat itu. Namun sayang, kita masih merasa sedikit mendapatkan rahmat. Kita masih merasa rahmat dan nikmat itu sedikit. Padahal Allah mengatakan, tak sanggup kalian menghitungnya saking banyaknya. Namun kenapa kita masih merasa nikmat itu sedikit? Apa yang kita dapatkan itu ternyata sedikit. Itulah kesalahan kita. Allah mengatakan banyak, kita tidak pandai melihatnya sebagai rahmat dan nikmat yang banyak. Allah mengatakan banyak, kita mengatakan sedikit. Kalau kita pandai melihat rahmat dan nikmat Allah, maka tak seorang pun di antara kita yang akan mengaku fakir. Kalau kita pandai melihat rahmat dan nikmat Allah, maka tak seorang pun di antara kita yang mengaku miskin. Namun karena kita tidak pandai memandang rahmat dan nikmat Allah, maka banyak sekali kita menemukan orang-orang yang mengeluhkan kefakiran dan mengeluhkan kemiskinan. Masyaallah muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Uang 50 triliun itu banyak atau tidak? Sedikit. Itulah kita yang tidak pandai melihat. Itulah kita yang tidak mahir memandang. Kita melihat yang sedikit itu banyak, dan kita melihat yang banyak itu sedikit. Uang 500 triliun banyak atau sedikit? Sedikit. Bukti sedikitnya, kalau ada orang yang mau membeli jantung kita 500 triliun, mau jual tidak? Berarti jantung kita ini lebih mahal daripada 500 triliun. Kecil uang 500 triliun kalau dibanding nikmat jantung. Ada orang mau beli jantung kita, 500 triliun dia kasih kita uang. Mau enggak? Kan sedikit berarti 500 triliun itu. Lebih mahal jantung kita daripada dia. Oke, dia tidak mau membeli, gara-gara kita tidak mau menjual jantung kita, dia minta sesuatu yang membuat kita tidak mati aja. Dia minta kita menjual seluruh tulang-tulang kita kepadanya.
Mau? Oke, tidak mau dia seluruh tulang. Dia beli hanya tulang tangan dan tulang kaki. Mau? Masih hidup loh. Hanya tulang tangan, hanya tangan yang nggak bisa gerak, hanya kaki yang nggak bisa gerak, yang lainnya bisa gerak. Mau 500 triliun? Siapa juga yang mau beli? Saya hanya ingin mengingatkan diri saya sendiri dan kita semua bahwa dunia ini kecil dan kerdil dan sedikit. Dunia ini tidak banyak. Hanya kita yang salah pandang, kita yang salah tatap. Jantung kita lebih mahal daripada 500 triliun. Paru-paru kita lebih mahal daripada 500 triliun. Pankreas kita lebih mahal daripada 500 triliun. Darah kita lebih mahal daripada 500 triliun. Tulang kita lebih mahal daripada 500 triliun. Ginjal kita lebih mahal daripada 500 triliun. Otak kita lebih mahal daripada 500 triliun. Mana lagi kefakiran itu? Gak ada lagi kefakiran itu. Bagi orang-orang yang pandai berterima kasih dan bersyukur kepada Allah, dia tidak akan pernah mengeluhkan kefakiran. Dia hanya mengeluhkan kurang uang. Baik, kita dengarkan terjemahan dari ayat yang telah kita pelajari. Silakan. Udah, Pak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman, Yang Maha Pengasih, 'Allamal Qur'an, yang telah mengajarkan Al-Quran, Khalaqal Insan, yang telah menciptakan manusia, 'Allamahul Bayan, yang telah mengajarkan bagaimana menerangkan. Asy-Syamsu wal Qamaru bihusban, Matahari dan bulan beredar menurut perhitungan. wan najmu wasyajaru yasjudan, Dan bintang-bintang dan pohon-pohon keduanya bersujud. was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan, Dan langit ditinggikan dan diletakkan timbangan, alla tatghaw fil mizan, supaya kamu jangan melampaui batas dalam menimbang. dalam timbangan. Dalam timbangan. Supaya jangan kamu melampaui batas dalam timbangan. Wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan. Tegakkanlah timbangan dengan adil dan jangan merugikan timbangan. Nah, itu dia. Wal arda wada'aha lil anam. Dan bumi dihamparkan untuk semua makhluknya. Fiha fakihatun wan nakhlu dhatul akmam. Di dalamnya terdapat buah-buahan dan pohon-pohon dan pohon kurma yang mempunyai mayang. Wal habbu dzul 'asfi war raihan. Dan biji-bijian yang mempunyai daun-daun yang masih hijau dan bunga-bunga yang segar dan harum. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Ya. Maka dengan nikmat-nikmat Rabbmu yang mana yang kamu dustakan? Ya. Kita lanjutkan. Ayat yang ke-14 dan seterusnya Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Khalaqal insana min salsalin kal fakhar. Wa khalaqal janna min marijim min nar. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Rabbul masyriqaini wa rabbul maghribain. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Marajal bahraini yaltaqiyan. Bainahuma barzakhun la yabghiyan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Khalaqa artinya dia telah mencipta. Al-insan manusia. Min salsal dari tanah liat yang kering. Kal fakhar, bagaikan apa? Fakhar itu apa bahasa terjemahnya apa? Tembikar itu apa? Apa itu tembikar dalam bahasa Indonesia? Saya tidak tahu tembikar itu apa, jadi saya nggak tahu. Tembikar itu apa sih? Coba yang pandai, yang berani berbicara pakai mic. Apa itu tembikar? Mungkin anyaman, Pak. Anyaman. Itu mah tikar bukan tembikar. Yang ada ilmunya, yang enggak ngomong, yang enggak ada ilmu jangan ngomong. Siapa yang ada ilmunya nih? Ngomong. Apa itu tembikar? Suatu bejana yang sudah dikeringkan. Suatu bejana yang sudah dikeringkan. Dari tanah liat. Ya, betul dia. Bejana tanah liat, Bu. Kemudian dibentuk bagaikan sebuah periuk, dibentuk bagaikan sebuah ceret kayak pot gitu kan. Terus dibakar sehingga dia mengering. Iya, bukan tikar Bu ya. Tembikar. Ini diambil awalnya sedikit, yang ujungnya sedikit. Tembikar, dihilangkan bi-nya. Baik. Dia telah menciptakan manusia dari tanah liat yang kering sehingga manusia itu bagaikan tembikar. Yaitu bahagian luarnya berisi, bagian tengahnya kosong. Bagian luarnya berisi, padat, bagian tengahnya apa? Kosong. Seperti itu. Tubuh kita seperti itu tidak? Iya, di dalam itu penuh berangin, penuh kosong. Sehingga kosong yang di dalam itu Allah letakkan di dalamnya ada jantung, ada paru-paru, ada ginjal. Karena di dalam itu kosong, rongga yang kosong. Kalau dicabutlah paru-paru kita, dicabut jantung kita, dicabut usus kita, nampak itu. Bahwa luar kita berisi padat, daging-daging, kemudian tengah-tengahnya kosong. Itu dia. Wa khalaqal janna. Khalaqa artinya dan dia menciptakan al-janna, jin. Min marijin, dari api yang marij itu adalah benar-benar api yang asli, api yang apa namanya itu? Inti daripada api. Bukan percikan-percikannya.
tapi api aslinya. Kan ada juga buah-buah api kemudian menyebar-nebar kemana-mana kan? Bukan itu, apinya benar-benar apinya. Api yang bergejolak, yang betul-betul api. Maka dia menciptakan jin dari inti daripada marij, inti daripada minar, dari api, inti daripada api. Artinya api yang benar-benar api gitu. Api yang bernyala-nyala itu kan api itu. Kemudian dia mempunyai percikan-percikan, dia mempunyai asap dan semacamnya. Bukan dari asapnya, bukan dari percikannya, tapi dari benar-benar apinya itu. Jadi gejolak apinya itu. Api yang bergejolak itu adalah api, benar-benar api. Nah, marij itu adalah sesuatu yang bergejolak. Marij artinya sesuatu yang bergejolak. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban Rabbul masyriqaini wa rabbul maghribain. Rabbu artinya pencipta, pemilik, pengatur, penguasa. Rabbu itu artinya panjang, artinya banyak. Yang memberi rezeki itu Rabbu juga, yang menurunkan hujan Rabbu juga, yang menurunkan panas Rabbu juga, yang menghidupkan Rabbu juga, yang mematikan Rabbu juga, yang merawat kita Rabbu juga, yang menjaga kita dari mudarat Rabbu juga, yang mendatangkan nikmat itu Rabbu juga. Jadi Rabbu itu maknanya luas. Intinya adalah menciptakan, memiliki, menguasai, memberi rezeki, mengatur, itu Rabbu. Dia pemilik, dia pencipta, dia pengatur. Jadi Rabbu itu bisa dipasangkan bermacam-macam. Sama kita di rumah. Makanya yang punya rumah disebut Rabbul Bait. Rabbu al-Bait, yang punya rumah, sahibul bait. Itu dalam bahasa Arab lainnya Rabbul Bait. Apa tugas kita di rumah? Banyak. Kita pemilik rumah itu. Kita yang ngaturnya, kita yang bersih-bersihkannya. Kita yang merapi-rapikannya, kita yang nyapunya. Kita yang menghiasinya. Maka disebut Rabbul Bait. Falyabudu rabba hadzal bait. Falyabudu rabba hadzal bait. Oleh karena itu Rabbunallah, Rabbi Allah, Rabb kita adalah Allah. Rabb itu luas artinya, yang menciptakan itu Rabb, yang memiliki Rabb, menguasai Rabb, mengatur Rabb, menghidupkan, mematikan, semua itu Rabb. Memberi kita rezeki adalah Rabb kita, Allah. Rabbul masyriqaini wa rabbul maghribain, Rabbnya masyriqain. Masyriqain artinya dua tempat terbit di sebelah timur. Wa rabbul maghribain, dan Rabbnya dua tempat tenggelam di sebelah barat. Jadi tempat terbit ada dua di sebelah timur, dan tempat tenggelam ada dua di sebelah barat. Maksud dua adalah di musim panas dan musim dingin. Tempat terbit matahari di sebelah timur, musim panas dengan musim dingin berbeda. Demikian juga dengan tempat tenggelam. Di musim dingin tempat tenggelamnya berbeda dengan tenggelamnya musim panas. Sehingga disebut dua tempat terbit dan dua tempat tenggelam. Matahari akan terbit di timur di musim dingin di tempat ini, tenggelamnya di tempat ini. Kemudian datang musim panas,
terbit di tempat yang lain dan tenggelam di tempat yang lain. Yang ngatur semua itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Marajal bahraini yaltaqiyan. Apa arti maraja? Mengalirkan. Mengalirkan dua laut. Yaltaqiyan, sehingga dua laut itu bertemu. Mengalirkan dua laut sehingga keduanya bertemu. Maksud dua laut di sini adalah laut dan sungai. Laut dan sungai. Lalu kenapa disebut dua laut? Kenapa sungai tidak disebut? Itulah salah satu bahagian daripada bahasa Arab. Bahasa Arab kadang dua disebut, cukup disebut satu saja. Ya. Dua yang berpasang-pasangan cukup disebut satu namanya saja lalu dibuat kalimat ganda. Seperti ini, ada laut, ada sungai. Nah, sungai itu dimasukkan saja ke dalam kalimat laut lalu digandakan kalimat laut itu menjadi bahrain, dua laut. Ini dalam bahasa Arab, kalau ada yang belajar bahasa Arab dan uslub bahasa Arab namanya at-taghlib. Namanya dalam konsep bahasa Arabnya adalah at-taghlib. Taghlib. Taghlibu ahadi syai'aini ala ahadihima. Memayoritaskan sebahagian dan menguatkan sebahagian daripada yang lainnya. Nabi menyebut maghrib dan isya dengan sebutan isya'aini. Isya'aini, maksudnya dua isya. Mana ada dua isya? Yang ada satu isya, satu maghrib. Ini disebut taghlib. Ini disebut taghlib. Ini bahagian daripada bahasa Arab. Bahagian daripada uslub bahasa Arab. Mungkin di bahasa Indonesia enggak ada kali ya. Ada dosen-dosen bahasa Indonesia di sini? Saya enggak tahu di bahasa Indonesia ada atau tidak, tapi dalam bahasa Arab seperti itu. Ditaglib saja. Maka bahrain di sini maksudnya adalah bahar adalah laut, nahar adalah sungai. Bahrain dua laut, enggak ada, laut cuma satu. Berarti maksudnya laut dan sungai. Silakan masuk, Pak. Silakan masuk, Pak. Maksudnya laut dan sungai. Namun disebut dengan sebutan dua laut. Kalau laut kan cuma satu, Bu. Yang banyak itu kan lautan. Kalau lautan banyak. Lautan api, lautan manusia. Banyak, lautan itu banyak. Tapi laut sama satu. Bainahuma barzakhun la yabghiyan. Bainahuma, baina artinya antara, huma artinya keduanya, antara keduanya barzakhun, pembatas.
la yabghiyan. Kedua-duanya tidak saling melewati. Keduanya tidak saling melewati. Baik. Ini dia terjemahan dari ini terjemahan daripada surat Ar-Rahman ayat 14 sampai ayat yang ke-920 tambah ayat 21. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Seperti yang kita bicarakan pada pertemuan kita yang lalu bahwa Allah mulai menyebut rahmat dan nikmatnya sedikit demi sedikit. Kalau tadi panjang sekali Allah sebut nikmatnya, panjang sekali Allah sebut nikmatnya, baru kemudian di akhirnya fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Sekarang enggak. Allah sebutkan dua, lalu fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Allah sebutkan satu, lalu fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Allah sebutkan dua, lalu Allah sebutkan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Satu, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Satu, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Begitu. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban ini untuk menekankan nikmat yang barusan disebut. Untuk menekankan nikmat yang barusan disebut. Orang Arab tidak punya kemampuan di dalam syair-syair mereka, di dalam pujangga-pujangga, tulisan pujangga-pujangga mereka tidak mampu menyebut kalimat berulang-ulang banyak sekali. Dan tetap syair mereka itu bagus. Mereka tidak sanggup. Karena syair itu seperti puisi kita, itu kalau diulang-ulang kalimat yang sama, satu kata, diulang lagi kalimat yang sama, satu kata, diulang lagi kalimat yang sama, jelek dia. Enggak indah. Namun Allah membuat mereka terdiam 1000 bahasa ketika Allah Subhanahu wa taala mengulang kalimat yang sama berulang-ulang dan keindahannya tidak kurang sedikit pun. Ada yang sudah menghitung berapa fabi ila rabbikum tukadziban surah Ar-Rahman? Berapa? Coba sekarang hitung, saya tunggu. Berapa? Berapa? 32. Diulang oleh Allah berulang-ulang, tetap saja keindahan bahasanya tidak kurang sedikit pun. Itulah Allah. Itulah Allah. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah Maha bisa atas segala sesuatu. Nikmat berikutnya yang akan Allah sebut adalah nikmat penciptaan manusia dan penciptaan jin. Walaupun sudah disebut di awal khalaqal insan, namun Allah ulang lagi. Pada ayat yang ke-14, khalaqal insana min salsalin kal fakhar. Diulang nikmat penciptaan yang sangat besar, namun ditambahkan informasi. Kalau awalnya hanya khalaqal insan, sekarang Allah bilang, Allah katakan khalaqal insana min salsal. Kami ciptakan manusia dari tanah. Kal fakhar, bagaikan tembikar yang tercipta dari tanah liat yang dikeringkan dan dibakar.
Naam, kita tercipta dari tanah. Tapi kita bukanlah tanah. Dan kita menderita dengan tanah. Kalau kita dimasukkan ke dalam tanah, wujud sudah berbeda, namun asal usul penciptaan adalah tanah. Ibu diciptakan dari tanah, Bu? Ibu diciptakan dari tanah? Tidak. Ibu diciptakan dari sperma. Yang diciptakan dari tanah itu hanya dua. Yang pertama ayah kita Adam. Yang kedua Nabi Isa Al-Masih. Hanya dua ini yang Allah ciptakan dari tanah. Yang pertama adalah Nabi Adam, manusia pertama. Allah ciptakan dari tanah. Setelah itu Allah ciptakan pasangannya dari tulang rusuk Nabi Adam. Dari kedua-duanya Allah ciptakan lelaki yang sangat banyak dan wanita yang sangat banyak. Dan ini semuanya kembali kepada yang pertama diciptakan bernama Adam. Asal usul Adam adalah dari tanah, maka asal usul kita aslinya dari tanah. Kitanya bukan dari tanah. Kita dari sperma. Namun sperma ini anak dari yang sebelumnya. Yang sebelumnya anak dari yang sebelumnya, terus seperti itu sampai kepada Nabi Adam. Dan Nabi Adam tercipta dari tanah. Makanya kita adalah tercipta dari tanah. Asal usul pertama, bukan sekarang kita yang sekarang. Asal usul pertama diciptakan manusia dari tanah. Oleh karena itu, di dalam Al-Quran sering Allah sebutkan kalian diciptakan dari setetes air. Ya kan? Iya, tidak bertentangan. Kita dari air, asal usul pertamanya dari tanah. Orang yang diciptakan dari tanah punya sperma. Lahirlah anak. Yang anak punya sperma, lahirlah anak. Yang anak punya sperma, lahirlah anak sampai lahir kita. Berarti semuanya kembali kepada yang pertama diciptakan dengan tanah, yaitu Nabi Adam alaihi salam. Dan satu lagi yang diciptakan tidak dari tanah. Tidak dari sperma, tapi dari tanah. Dia adalah Nabi Isa. Kenapa? Karena Nabi Isa tidak diciptakan melalui sperma. Karena ibunya Maryam tidaklah seorang pezina. Maka Allah terangkan kepada kita di dalam Al-Quran, Inna mathala Isa indallahi kamathali Adam. Khalaqahu min turab. Thumma qala lahu kun fayakun. Sesungguhnya permisalan Isa di sisi Allah bagaikan Adam. Dia ciptakan Isa itu dari tanah. Kemudian Allah katakan kepadanya, kun, jadilah kamu. Fayakun, maka jadilah dia. Maka hanya ada dua manusia yang diciptakan dari tanah. Yang pertama Nabi Adam, yang kedua Nabi Isa. Kenapa Allah juga ciptakan lagi manusia seperti Nabi Isa? Apakah tidak cukup kita katakan bahwa Allah ingin memperlihatkan kemampuannya yang tidak pernah kurang? Karena sebelum Nabi Isa lahir ada yang kurang untuk dipertontonkan, yaitu Nabi Adam Allah ciptakan tanpa ayah, tanpa ibu, tanpa laki-laki, tanpa wanita. Betul? Allah ciptakan Nabi Adam. Lalu Allah ciptakan Hawa, yang ada hanya pejantan, betina tidak ada. Yang ada hanya Nabi Adam, istrinya tidak ada.
Allah ciptakan Hawa. Berjalanlah waktu yang teramat panjang. Ada satu yang kurang, yaitu tunggu. Kemudian dari Nabi Adam dan Nabi Hawa lahirlah generasi. Berarti ini orang yang dilahirkan dari ayah dan ibu. Berjalanlah waktu yang sangat panjang, baru 3, belum ada yang keempat. Harusnya 4. Faham nggak? Faham nggak? Dari ayah dan ibu ada yang diciptakan. Tidak tanpa ayah, tanpa ibu, ada yang diciptakan. Hanya ada laki-lakinya saja, ibunya tidak ada yang diciptakan. Kurang 1. Apa itu? Yang ada hanya ibu, ayah tidak ada. Diciptakanlah Nabi Isa untuk menunjukkan kesempurnaan Allah itu Maha Pencipta. Kalian diciptakan dari ayah dan ibu, itu sudah sulit. Allah bisa. Kenapa tidak? Nabi Adam saja tanpa ayah, tanpa ibu bisa hidup. Dan Allah ciptakan Hawa, ada Adam, tidak ada istrinya. Bisa. Tinggal 1 yang belum. Diciptakan dari seorang wanita yang tanpa laki-laki. Allah tunjukkan kepada kita melalui penciptaan Nabi Isa. Dengan penciptaan Nabi Isa lengkap semuanya. Ada yang diciptakan melalui ayah ibu adalah kita. Ada yang diciptakan tanpa ayah tanpa ibu adalah Nabi Adam. Ada yang diciptakan dengan ayah saja ibu tidak ada adalah Hawa. Ada yang diciptakan dengan ibu saja ayah tidak ada. Dialah Isa alaihissalam. Maha sempurna Rabbi. Tak ada sedikit pun kekurangan. Rabbi wa Rabbuna Allah. Kal fakhar, bagaikan tembikar, bagaikan belanga. Belanga dari tanah liat yang telah dibakar, kemudian dikeringkan, dijemur. Begitu dipukul-pukul itu ada rongga di dalamnya. Tuk, 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 tuk gitu. Coba pukul-pukul perut sekarang, Bu. Itu ada rongga di dalam perut kita itu. Betul atau tidak? Itu dia yang dimaksud. Nah, rongga yang ada di dalam sebuah ruangan itu disebut dalam bahasa Arab jauf. Jauf. Apa? Jauf. Jim waw fa. Kalau sudah tahu kita arti jauf, dengarkan sabda Rasulullah SAW berikut ini. Wala yamla'u jawfa bani adama illa turab. Wala yamla'u jawfa ibni adama illa turab. Dan tidak ada yang memenuhkan jauf bani Adam illa turab, kecuali tanah. Artinya manusia ini tidak akan berhenti mengisi perutnya kecuali kalau sudah masuk tanah. Bahkan tidak hanya perut, dia tidak berhenti mengisi tabungannya, gudang-gudang kekayaannya, pundi-pundi kekayaannya, illa turab, kecuali hanya tanah. Tanah yang bisa membuatnya terkunci dan tidak bisa lagi diisi, yaitu maut. Yaitu apa? Maut. Karena kalau kita baca riwayat hadis sebelumnya, maka hadis itu berbunyi, "Lau kana li ibni Adam wadiyani min dhahab, labtagha lahuma thalitha, wala yamla'u jawfa ibni Adam illa turab." Kalau seandainya anak cucu Adam ini memiliki 2 lembah emas. 2 lembah emas itu harta yang sangat banyak. 2 lembah di antara 2 gunung.
Di antara dua gunung ada lembah penuh dengan emas, satu lembah, dua lembahnya. Anak Adam tetap akan mencari lembah emas yang ketiga. Labtagha lahuma thalitha. Begitulah tamaknya anak cucu Adam. Betul, Bu? Tamak anak cucu Nabi Adam ini. Wala yamla'u jawfa ibni Adam illa turab. Tak ada yang memenuhi jauf, ruang kosong di Bani Adam itu kecuali hanya tanah. Bertemu dia dengan tanah baru dia berhenti, yaitu mati. Orang yang mati dimasukkan ke dalam tanah. Wa khalaqal jannah. Dan Allah menciptakan jin. Min marij, dari kobaran api. Min nar, dari api. Allah ciptakan lagi makhluk lain bernama jin. Namun Allah tidak ciptakan dari tanah. Allah ciptakan dari api. Allah Maha Bisa. Kalau kita berpikir tanah, ya gampang ciptakannya dari tanah. Tanah itu jelas. Tanah itu punya wujud. Tanah itu, ya tanah bisa dibentuk-bentuk. Kita juga bisa dari tanah buat istana gitu kan. Dari tanah buat boneka gitu, bisa disusun-susun, keras. Dia mengikut kepada bagaimana kita ngaturnya. Kan sekarang ada itu, ada ilmu membuat bangun istana dari tanah-tanah itu. Sehingga dipasang di mal-mal besar. Jadi mal besar, di waktu orang pengunjung tidak ada, itu didatangkan truk dengan tanah sekian ton. Lalu mulailah pekerja itu menyusun. Susun, dibuat seperti tameng, benteng, istana yang sangat luas, ada air-airnya, itu dari tanah. Intinya adalah mudah dibentuk. Intinya adalah mudah apa? Mudah dibentuk. Allah tunjukkan kepada kita, Allah pertontonkan kepada kita kekuatan Allah yang berikutnya, yaitu api. Allah ciptakan lagi makhluk lagi bernama jin. Nama makhluknya bernama jin. Nama makhluknya manusia. Nama makhluknya jin. Jin dan manusia itu nama komunitas. Tidak dari tanah, dari sesuatu yang tidak mudah dibentuk. Api bisa dibentuk enggak, Bu? Sulit membentuk api. Sulit sekali api itu dibentuk. Air masih mending untuk dibentuk. Tapi api susah membentuknya. Bagaimana membentuk api itu? Namun dari itu Allah bisa ciptakan makhluk hidup. Dialah jin. Ada lagi yang lebih rumit membentuknya dari cahaya. Allah ciptakan juga makhluk yang tercipta dari cahaya bernama malaikat. Tabaraka Ar-Rahman. Maha suci Allah, maha hebat Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah 3 jenis makhluk besar dengan jumlah yang sangat besar. Dimulai dari yang tersulit menciptakannya, itu yang paling banyak, bernama malaikat. Namun bagi Allah tidak ada yang sulit. Allah ciptakan dari cahaya. Itu jumlahnya banyak sekali, triliunan. Kemudian Allah ciptakan dari api. Secara logika manusia lebih sulit lagi, lebih mudah daripada cahaya. Allah ciptakan lagi kelompok lain, komunitas bernama jin. Kemudian Allah ciptakan lagi apa? Dari tanah, yaitu manusia. Dan Allah menciptakan jin lebih dahulu daripada manusia. Allah menciptakan jin lebih dahulu daripada manusia. Ketika Allah berbicara penciptaan manusia, Allah sebutkan dalam sebuah ayat, setelah selesai bicara manusia, lalu Allah katakan, wa khalaqal janna min qablu min naris samum. Dan
kami telah menciptakan jin sebelum ini. Ketika Allah mengatakan min qablu, sebelum, menunjukkan bahwa jin diciptakan lebih awal daripada manusia. Oleh karena itu, ketika Nabi Adam diciptakan, iblis tinggal di surga. Karena dia diciptakan lebih awal daripada Nabi Adam. Lebih senior dalam hidup. Lebih duluan makan asam garam. Kemudian setelah itu baru diciptakan Nabi Adam dari tanah. Tanah yang tidak dari satu titik. Tidak dari satu bentuk tanah. Tapi dari bentuk yang beraneka ragam. Tanah satu jenis enggak? Tanah satu jenis enggak? Tidak. Ada yang keras, ada yang lembut, gitu kan? Ada yang begini, ada yang begitu. Nah, Nabi Adam itu diciptakan dari campuran beberapa tanah. Pernah dengar, Bu? Yang seperti pernah dengar? Jadi Nabi Adam itu tidak dari satu jenis tanah. Namun diciptakan dari beraneka ragam tanah. Begitu yang kita dapatkan dari para ahli ilmu, bahwa Nabi Adam tidak diciptakan dari satu jenis tanah, namun dimix. Diciptakanlah Nabi Adam alaihissalam. Jadi inilah tiga kelompok makhluk yang besar, yang jumlahnya banyak. Yang terbanyak pertama malaikat. Dari malaikat itu ada namanya yang kita tahu. Nama dan tugasnya kita tahu. Seperti malaikat Jibril, kita tahu namanya dan kita tahu tugasnya. Seperti malaikat Israfil, kita tahu namanya, tahu tugasnya. Malaikat Mikail, tahu namanya, tahu tugasnya. Ada yang kita tahu hanya tugasnya saja, namanya kita tidak tahu. Malaikat Malik, kita tahu namanya, tahu tugasnya. Ada malaikat itu yang kita tahu tugasnya, tidak tahu namanya. Ada. Malaikat penjaga pintu surga, nggak tahu kita namanya. Tugasnya kita tahu. Malaikat-malaikat penjaga pintu langit, tahu kita tugasnya, tapi kita tidak tahu namanya. Malaikat gunung, tahu kita tugasnya, tapi kita tidak tahu namanya. Malaikat hafadzah, penjaga manusia, kita ini dijaga, dikawal malaikat. Tahu nggak? Pernah nggak kita tahu kita ini dikawal oleh malaikat? Setiap manusia ada malaikat pengawalnya. Tahu kita tugasnya, tapi kita tidak tahu namanya siapa. Malaikat Munkar dan malaikat Raqib dan Atid, tahu namanya dan tahu tugasnya. Dan banyak-banyak malaikat di langit yang kita tidak tahu namanya siapa. Oke? Ini yang terbanyak pertama. Kemudian ada terbanyak kedua, yaitu jin. Jin lebih banyak daripada manusia. Ya ma'syarul jinni qad istaktsartum minal ins. Wahai sekalian jin, kalian lebih banyak jumlah kalian daripada manusia. Dari jin-jin ini ada yang kita tahu namanya. Ada yang kita tahu namanya. Salah satunya bernama iblis. Itu nama seorang jin. Dan dialah dai yang paling hebat di kalangan jin. Tapi dai ke neraka. Sehingga Allah ciptakan kemudian dai terhebat dari manusia, bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dai ini selalu berperang. Ini dai, kalau kita bicara Nabi Muhammad sampai penghujung ya.
Tentu ada dai-dai sebelum ini, tapi tidak sehebat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kita umat Nabi Muhammad, kita bicara Nabi Muhammad aja. Karena kita nggak mungkin bicara syariat Nabi Yusuf, syariatnya Nabi Ibrahim, syariatnya Nabi Musa, enggak. Kita bicara Nabi Muhammad karena kita umat Nabi Muhammad dan itu yang berhubungan dengan kita. Allah ciptakan dai paling hebat dari kalangan manusia. Allah beri nama dai itu dengan nama Muhammad, dengan nama Ahmad, dengan nama Hashir. Jadi Nabi Muhammad mulai memiliki beberapa nama. Di antara yang terkenal adalah Muhammad, di antaranya adalah Ahmad, di antaranya adalah Al-Hashir. Satu dai dari kalangan jin, dai paling familiar di kalangan mereka, dai paling terkenal, tapi ngajaknya ke neraka. Dan satu dai dari kalangan manusia, dai yang dari jin itu bernama apa? Iblis. Dan satu dai dari kalangan manusia, terkenal, tapi dai ini mengajak ke surga. Dai itu bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dai ini berperang. Karena yang satu ngajak ke surga, yang satu ngajak ke neraka, ini berperang. Perang secara hujjah, argumentasi. Dan ini perang yang paling bahaya. Kedua, perang secara fisik. Ini tidak terlalu berat. Dai iblis dengan pasukan-pasukannya, dai Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan pasukan-pasukannya, ini selalu berperang. Dai iblis dari dua jenis, dari jenis jin, dari jenis manusia. Dia punya pasukan. Ada pasukannya dari kalangan jin, ada pasukannya dari kalangan manusia. Ini ada tentara-tentaranya. Dan dai Nabi Muhammad SAW juga ada pasukan-pasukannya dari kalangan jin dan dari kalangan manusia. Oleh karena itu, di dalam Al-Quran surah Al-Mujadilah yang kita pelajari beberapa waktu yang lalu, Allah katakan, ulaika hizbus syaitan. Mereka itu pasukan-pasukan syaitan. Kemudian di akhir ayat setelah itu, ulaika hizbullah. Mereka lah pasukan Allah. Berarti ada pasukan. Pasukan iblis laknatullahi alaih dan pasukan-pasukannya ini ke neraka. Nabi Muhammad SAW, Allah yang memberikan wahyu, dan ini pasukan-pasukan Allah dikepalai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti yang iblis itu bukan pasukan Allah. Yang pasukan Allah yang Allah akui yang ini, yang dari Nabi Muhammad dengan pasukan-pasukannya. Dan ini pasukan ini berperang terus. Perang yang paling sulit adalah perang maknawi. Perang yang paling sulit adalah perang apa? Maknawi. Dan perang yang paling mudah adalah perang fisik. Kenapa kita katakan perang maknawi lebih payah? Karena perang maknawi tidak semua orang mampu. Dan perang fisik semua orang mampu. Perang maknawi ini yang disebut orang sekarang dengan ghazwul fikri. Perang pemikiran. Itu yang disebut orang sekarang dengan ghazwul fikri atau perang urat syaraf. Ini lebih rumit. Bagaimana syaraf kita ini menyerang syaraf dia dan syaraf kita menang. Bagaimana fikiran kita menyerang fikiran dia dan fikiran dia KO.
Ini dengan al-hujjatu wal bayan. Perang urat syaraf ini senjatanya adalah hujjah, dalil, argumentasi dari Al-Quran dan hadis. Kemudian senjata kedua al-bayan, kehebatan menerangkan. Kehebatan dan kemampuan menerangkan. Ini senjatanya. Adapun fisik, senjatanya adalah as-sihamu was-sinan. Senjatanya adalah tombak dan pedang. Yang pakai tombak dan pedang semua orang bisa. Preman pasar juga bisa pegang tombak dan pedang. Orang yang tidak sholat bisa pakai tombak dan pedang. Orang yang tidak puasa bisa pakai tombak dan pedang. Preman manapun kalau dia taubat hari ini langsung berangkat ke medan jihad bisa. Dia bisa langsung pegang pedang dan bisa pegang senjata. Tapi bisakah dia berperang urat syaraf? Nggak bisa. Bisakah dia menyerang pola pikir orang? Nggak bisa. Maka perang yang paling berat adalah bil hujjati wal bayan. Menerangkan kepada manusia dengan hujah-hujah yang nyata sehingga hujah-hujah syaitan itu tewas. Kalau hujah syaitan tewas, orang ini akan kembali kepada jalan yang benar, meninggalkan pasukan-pasukan syaitan, pindah kepada pasukan-pasukan Allah. Ini contohnya yang di depan saya sekarang ini banyak. Dulu pernah menjadi pasukan-pasukan syaitan. Dulu auratnya dipajang kemana-mana, rambutnya dipajang setiap hari, berdusta setiap hari, salaman dengan laki-laki setiap hari, pamer kecantikan setiap hari, pamer parfum setiap hari. Itu tentara-tentara syaitan. Kita pengaruhi pola fikirnya, masuk kita ke pola fikirnya, pengaruhi dengan hujah, pengaruhi dengan keterangan. Sekarang berubah dia, salaman laki-laki tidak mau lagi, ke karaoke nggak mau lagi, ya, dugem udah tinggal lama, udah pacarnya udah pada diputus semua, ya, pacarnya udah diputus semua. Ada 5 pacarnya dulu diputus semua, ya kan? Apalagi auratnya ditutup, tidak sekedar tutup biasa aja, bukan tutup asal tutup, tapi tutup yang rapi, dari atas sampai bawah tertutup, sampai jari jemarinya pun nggak tahu kita kayak apa bentuknya, saking tertutupnya, ya. Kemudian dustanya sudah dia tinggalkan, dia sudah pindah kepada jujur. Berarti dia pindah dari pasukan syaitan kepada pasukan Allah. Ini yang paling rumit, melakukan tugas perang urat syaraf, melakukan tugas memerangi pola fikir manusia. Itu rumit. Tak sembarang orang bisa. Nggak ada, suruh preman pasar baru tobat suruh duduk di sini menerangkan, nggak bisa dia. Tukang jual dagangan di pasar suruh ini, orang punya perusahaan besar, ribuan orang karyawan yang suruh bicara hujah wal bayan, nggak bisa dia. Hanya orang-orang khusus yang Allah berikan kemampuan memerangi orang lain dengan ghazwul fikri, dengan perang melalui ulat syaraf. Alhamdulillah, beberapa pasukan syaitan telah bergabung dalam pasukan Allah. Apa tersenyum? Merasa tersindir? Dulu orang pakai tangkal dan jimat, itu pasukan syaitan, pasukan iblis. Sekarang tangkal udah dia buang, dia ganti dengan tangkal yang sebenarnya. Zikir pagi dan sore, doa keluar rumah, doa mau tidur,
doa masuk toilet, doa masuk ke sebuah negeri yang baru, tempat tidur yang baru, tempat istirahat yang baru, ada doanya. Itu tangkal yang asli. Dia tinggalkan tangkal-tangkal iblis, tangkal-tangkal syaitan, dia pindah kepada tangkal-tangkal yang dibuat oleh Allah melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan begitu kan, Bu? Dulu pakai tangkal kan, Bu? Saya alhamdulillah dari semenjak balik enggak pernah pakai tangkal. Waktu kecil kayaknya pakai tangkal juga mungkin. Mungkin saya enggak tahu. Tanya ibu saya, mungkin pakai tangkal juga waktu kecil. Mungkin saya enggak tahu ya. Pakai tangkal apa enggak? Apa kata mak saya? Iya. Itu bukan salah saya ya. Salah saya. Anak kecil enggak tahu apa-apa. Ya alhamdulillah ibu saya sudah taubat. Taubat dari tangkal-tangkal. Kita pakai tangkal yang benar. Baca Al-Quran di rumah, setan pada minggat. Baca Al-Baqarah di rumah, setan-setan kafir jahat pada lari. Ini tangkal yang benar. Bukan kemudian telur angsa busuk. Iya kan? Telur angsa busuk yang dipajang di tiap sudut rumah. Yang namanya busuk, setan datang. Ini namanya angsa busuk. Tapi subhanallah, telur angsa sehat, telur angsa bersih yang bisa dimakan, itu harganya 30.000. Tapi telur angsa busuk 300.000. Lebih mahal telur angsa busuk itu. Kenapa? Tentara syaitan banyak yang nyari. Dierami oleh angsa, nggak jadi gitu. Jadi busuk dia, nggak jadi anak. Yang kawan-kawannya yang sehat udah pada lahir anaknya, dia nggak jadi. Yang nggak jadi itu yang jadi tangkal-tangkal bagi tentara-tentara syaitan. Itu dipasang tuh di pojok-pojok rumah. Pasang di pojok rumah. Namanya saya telur busuk. Mau dilakukan untuk pengamanan, kan aneh itu. Maka kesyirikan itu aneh-aneh aja kerja orang itu. Orang syirik itu kerjanya aneh-aneh pokoknya. Ya? Aneh-aneh aja kerjanya. Yang enggak masuk akal sama dia. Udahlah. Tidak ada tangkal yang hebat selain daripada berzikir kepada Allah. Membaca Al-Quran, zikir pagi, zikir petang. Dibaca pagi, aman dari mara bahaya sampai petang. Dibaca petang, aman dari mara bahaya sampai pagi. Ini tangkal yang benar. Bukan benang hitam. Ya. Yang dililit-lilitkan di pinggang anak. Dililit-lilitkan di bahu anak. Ada di leher anak dipasangkan. Itu kerjaannya orang musyrik Quraisy dulu. Dengan musyrik muslimin sekarang. Sama kerjaannya. Gantung-gantung jimat dan tangkal. Sampai unta mereka pasang tangkalnya. Iya, orang Quraisy gitu dulu. Binatang-binatangnya dipasangkan tangkal juga. Jimat-jimat. Dengan ghazul fikri, dengan menyerang urat syaraf, tewas tuh tangkal hujah-hujah syaitan. Akhirnya tentara syaitan mulai pindah menjadi tentara Allah. Begitu. Nah, kalau sudah jadi tentara Allah, jangan balik menjadi tentara syaitan. Kalau sudah meninggalkan dugem, kalau sudah meninggalkan karaoke, jangan balik lagi ke sana. Ada orang yang sudah meninggalkan itu, masuk dia ke dalam tentara Allah, dia merasa nggak tenang di tentara Allah ini. Lalu dia balik lagi ke dunia lamanya. Dunia tentara-tentara iblis. Itu bahaya itu. Kalau sudah masuk ke dalam barisan tentara Allah, kemudian dia pindah kepada tentara yang setan lagi, itu sulit dia mendapatkan hidayah untuk kembali kepada tentara Allah. Satu. Yang kedua, utul jadal. Dia akan diberikan oleh Allah kemampuan berjidal. Jidal itu apa ya? Berdebat.
dia akan menjadi orang yang mahir berdebat. Nabi SAW mengatakan, ma dhalla qaumun ba'dal huda, ma dhalla qaumun ba'dal huda illa utul jadalah. Tidak ada sekelompok orang yang sesat setelah dapat hidayah. Dapat hidayah dulu, kemudian sesat lagi. Tidak ada orang yang sesat setelah dapat hidayah illa utul jadal, melainkan dia akan Allah berikan kemampuan untuk berdebat. Maka melawan orang yang paling sulit dalam debat adalah orang yang pernah masuk ke dalam jalan hidayah kemudian keluar. Karena dia tahu celah-celah untuk berdebat. Maka hati-hati meninggalkan jalan-jalan yang benar ke jalan-jalan yang salah setelah berjalan di atas jalan yang benar itu. Berbahaya. Jadi ada jin. Jin itu nama kesatuan makhluknya. Dan dalam jin itu ada orang-orang pakai nama-nama. Ini namanya iblis. Yang itu namanya salto, itu namanya mustalso, malto. Itu pernah kita dapatkan nama itu ketika meruqyah di SMU Handayani. Itu ada yang bawa tangkal. Di antara pasien ruqyah itu ada yang bawa tangkal. Lalu kita buka tangkalnya, ternyata tulisan-tulisan. Dalam tulisan-tulisan itu dia minta kepada jin. Tulisannya ya salta, ya malta, ya mustalsa. Saya masih hafal sampai sekarang. Ya salta, ya malta, ya mustalsa. Ini real, saya bicara apa adanya. Wahai salta, wahai malta, wahai mustalsa. Siapa ini salta? Siapa malta? Kayaknya enggak nama manusia ini. Siapa mustalsa? Yang tahu kita manusia namanya mustaqim. Itu kan? Salto, enggak tahu kita nama salto. Manusia nama salto itu belum pernah dengar kayaknya. Malto juga belum pernah dengar nama manusia malto. Kayaknya nama-nama jin. Karena dia minta tolong kepada salto, kepada malto, kepada mustalsa. Jin senang sekali kalau manusia minta tolong kepada dia. Senang sekali, gembira sekali. Kenapa? Ibu tahu kenapa? Karena jin itu merasa hinanya sudah hilang. Jin itu tahu manusia ini lebih mulia daripada dia. Ketika manusia mulia ini minta tolong kepada dia, senang sekali. Misalnya presiden minta tolong sesuatu kepada ibu misalnya. Pak Presiden minta tolong kepada ibu sesuatu. Betul-betul Pak Presiden bilang, Bu maaf Bu ya, yang satu ini saya nggak bisa, tolong ibu kerjain Bu ya, bantu saya Bu ya. Senang nggak? Kayak jin ya. Intinya orang mulia minta tolong kepada orang tidak mulia, membuat orang tidak mulia ini bahagia luar biasa, terpuji luar biasa. Itulah keadaan jin. Dia tahu manusia lebih mulia daripada jin. Jenis manusia lebih mulia daripada dia. Ketika jenis manusia ini minta tolong pada dia, itu dia bahagia luar biasa. Makanya jangan minta tolong kepada jin. Dia itu hina. Kebiasaan orang-orang Quraisy dulu, kalau dia dalam perjalanan, kemudian singgah di sebuah tempat untuk istirahat, sebelum ngapa-ngapain minta tolong dulu kepada jin. Dengan mengatakan, kami minta tolong kepada penghuni negeri ini. Kami minta tolong kepada penguasa daerah ini. Tolong amankan kami dan jangan ganggu kami selama kami berada di sini. Itu kata Nabi, jinnya itu intafah besar. Bahagia dia. Oh, manusia-manusia mulia telah minta tolong kepada kita yang hina. Berarti dia lebih hina daripada kita. Gitu. Dia merasa terbalik keadaannya. Orang manusia itu yang minta tolong itu, yang awalnya mulia menjadi hina. Dia yang awalnya hina menjadi mulia. Senang dia. Maka jangan bikin jin senang. Bikin jin itu tetap berada di bawah derajat kita. Jangan jadikan pembantu kita, dialah pemilik rumah dan kitalah jadi pembantu. Jangan jadikan sopir kita, dialah pemilik mobil, kitalah yang numpang. Jangan.
Itu namanya bodoh. Dan orang yang minta tolong kepada jin bodoh. Walaupun takut dibilang bodoh, cepat-cepat dia beri nama dia pintar. Manusia pintar. Takut dikatakan bodoh itu. Orang pintar. Itu takut dikatakan bodoh. Orang kalau sudah takut sesuatu, sengaja dia buat nama supaya sesuatu itu tidak terjadi. Gitu biasanya gitu. Kalau dia sudah takut sesuatu, sengaja dia buat action membuat sesuatu yang supaya nama itu tidak lengket. Padahal dia yang nama itu yang dia takuti. Manusia yang bermain jin itu manusia bodoh. Karena dia telah menghinakan dirinya yang mulia kepada jin yang tidak lebih mulia daripada dia. Takut dikatakan bodoh, cepat-cepat dia beri nama dia pinter. Orang pinter katanya. Dunia ini pahami terbalik. Kalau dia mengakui dia orang pinter, berarti dia orang bodoh. Pahami terbalik. Itu yang benar. Karena setan kerjanya membolak-balikkan. Iblis kerjanya membolak-balikkan. Yang benar dikatakan salah, yang salah dikatakan benar, yang di bawah dikatakan di atas, yang di atas dikatakan di bawah. Maka dunia ini cara memahaminya yang benar, pahami terbalik. Orang pintar berarti orang tidak pintar, alias bodoh. Apa lagi? Nama dukun apa lagi? Orang pintar apa lagi? Paranormal. Fahami para gila. Enggak normal. Paranormal. Mana kita yang paranormal? Saya normal, bapak normal, ibu normal. Kita normal enggak? Berarti kita yang paranormal. Mereka para tidak normal. Ya. Tersinggung mereka nanti Ustaz. Biarin, tentara syaitan. Apa yang kita takut? Ini perang ini ceritanya. Apa yang takut? Sebut aja, para tidak normal. Minta tolong ke syaitan, para tidak normal. Harusnya syaitan minta tolong ke kita. Tuh lihat tuh, syaitan melas-melas kepada Abu Hurairah. Tolong jangan ditangkap saya, jangan dibawa ke Rasulullah. Orang yang bertauhid jadi hebat dia. Syaitan minta tolong ke dia. Ini kita mulia, melas-melas sama jin, mau kencing pun takut. Mau kencing, permisi ya, gitu tuh. Bahlul. Harusnya orang hebat itu di depan orang mulia dia mau pergi kencing, minggir, saya mau kencing. Harusnya gitu kan? Kita di atas, dia di bawah. Posisi kita lebih mulia daripada dia. Awas kalian, jangan lihat. Saya mau kencing, pergi sana. Harusnya secara gitu, karena kita di atas, dia di bawah. Kok bisa kita permisi gitu? Permisi. Pakai assalamualaikum juga kadang-kadang. Assalamualaikum, permisi. Geram kita lihatnya manusia-manusia ini. Merendahkan manusia. Dia mulia, dia rendahkan dirinya. Dia yang membuat dirinya rendah. Nanti ketika jin itu benar-benar telah menguasai Anda dan Anda benar-benar telah menjadi budaknya, dia minta macam-macam itu. Dia minta macam-macam. Dan dia biasanya yang minta macam-macam itu, dia minta kepada kita sesuatu yang payah untuk dicari. Cari ayam katanya serba hitam. Mulai dari kakinya hitam, bulunya hitam, jenggernya hitam, lidahnya pun hitam. Capeklah kita cari ke kampung sana, dia ketawa-ketawa di alam dia. Ketawa-ketawa dia. Rasain lu gua kerjain gitu. Saya punya pengalaman banyak dengan alam jin, Bu. Makanya jin itu takut sama saya. Insya Allah. Karena pengalaman kita banyak meruqyah dulu. Sekarang udah nggak ada waktu. Itu banyak kita dapatkan informasi-informasi di alam jin gitu. Banyak kita dapatkan. Ya. Banyak pengalaman dulu. Saya berharap memang sebenarnya lahir peruqyah baru. Yang masih punya waktu lowong. Ya. Nanti kursus sama saya nanti. Cukup 2 bulan cukup.
Biayanya 20 juta. Ini banyak nih orang-orang kesurupan, orang-orang yang banyak sekali. Dan mayoritas orang yang kesurupan itu bertangkal dan berjimat. Mayoritas orang yang kesurupan itu bertangkal dan berjimat. Aduh, ngomongin aneh-aneh kita hari ini. Lalu Allah ciptakan jin. Jin itu dari api. Api bisa kecil, bisa besar. Betul tidak? Dia bisa membesar sebesar-besarnya sampai kita takut. Dia bisa mengecil sekecil-kecilnya sampai kita tidak mau kehilangan dia. Sehingga api lilin kita gini-gini kan, kita tutup-tutup saking kecilnya api itu kan. Kita tidak mau kehilangan dia. Jadi api bisa kecil, api bisa besar. Demikian juga dengan jin. Karena dia tercipta dari api, dia punya kemampuan api. Di antara kemampuan api adalah dia ringan, kadang-kadang besar, kadang-kadang kecil. Dan di antara kemampuan api yang sebenarnya api bisa terbang di udara. Jadi terbang gitu. Di antara kemampuan api, dia bisa berubah-ubah bentuk. Api kan bisa berubah-ubah bentuk. Bisa lurus, bisa gendut. Maka kemampuan jin juga begitu, bisa merubah bentuk. Karena dia tercipta dari api. Akan bisa dia membentuk rupanya seperti rupa saya, persis 100%. Rupanya seperti rupa Abu Bakar, persis 100%. Rupanya seperti rupa Agus Salim, Buya Agus Salim 100%, Buya Hamka 100%. Jadi ketika orang beribadah, diajarkan ibadah yang salah, amalan-amalan yang salah, katanya nanti kalau amalan kamu ini serius dan benar kamu amalkan seperti ini, dan hatimu benar-benar mengamalkan, akan datang nanti Buya Hamka. Wah, serius dia. Serius mengamalkan zikir dari hati yang paling dalam, ikhlas yang luar biasa. Datanglah Buya Hamka. Oh iya, benar orang tadi ya. Buya Hamka datang. Ngobrol dia dengan Buya Hamka. Buya Hamka itu tidak Buya Hamka yang benar, Buya Hamka yang palsu. Jin yang kemudian merubah diri menjadi Buya Hamka. Amalkan zikir ini, amalkan wirid ini, nanti kamu bisa bertemu dengan orang tuamu, dengan roh orang tuamu, dan kamu bisa lihat. Wah, diamalkan. Datang orang tuanya. Padahal orang tuanya sudah meninggal 20 tahun yang lalu. Itu bukan orang tuanya yang datang. Itu jin berubah bentuk menjadi orang tua. Kita takijua. Kitanya ketipu. Itu bukan orang tua kita. Orang tua kita di alam barzakh. Kalau orang tua kita mendapatkan nikmat kubur, dia sedang lezat di atas ranjangnya yang terbuat, yang dibawa dari surga oleh malaikat. Tapi kalau dia lagi diadab, na'udzubillah min dzalik, dapat nikmat adab kubur, na'udzubillah min dzalik. Keadaannya lain. Mereka di sana, mereka tidak keluar. Yang keluar bertemu dengan kita, orang tua kita itu bukan orang tua kita. Jin yang merubah bentuk menjadi orang tua kita. Kok dia tahu bentuk orang tua kita? Ya dari dulu kan dia dekat-dekat Anda memang. Tahu dia. Di rumah Anda ada fotonya. Dia tahu bagaimana merubah bentuk. Begitu. Ada dulu di Yordania ada seorang yang mengatakan dia wali Allah. Kemudian saking walinya dia, katanya dia bisa mendatangkan ruh-ruh orang-orang yang sudah lama meninggal, bisa didatangkan oleh dia. Dan percaya, masyarakat percaya. Masyarakat percaya sekali. Dia bisa dan terbukti. Datangkan orang tua saya, bayar dulu sekian. Nanti dia berzikir, datang dalam bentuk orang tua yang bertanya. Kan senang kita ketemu orang tua kita kan? Wih, Bapak apa kabar Pak? Bagaimana Bapak di sana, di alam baka? Kita tanya gitu kan? Orang tuanya, jinnya pura-pura, Bapak senang-senang saja di sana. Udah, kamu urus cucu Bapak baik-baik, ya. Anak cucu Bapak yang dari anak yang sekian itu sudah 3, urus baik-baik ya. Urus baik-baik. Wah, senang dia. Oh, wah, saya bertemu dengan Bapak saya. Takijua. Gitu. Syekh Albani datang Syekh Albani. Syekh Albani yang datang ke dukun itu, yang mengatakan dia wali Allah itu. Baik katanya. Ya, sekarang Anda mau apa? Kata Syekh Albani,
tolong datangkan kepada saya ruh Imam Bukhari. Loh, ada apa kok ruh Imam Bukhari pula yang kamu minta? Ada beberapa ilmu hadis yang saya tidak faham. Saya mau nanya. Kata dukun itu, permintaanmu terlalu tinggi. Permintaan kamu terlalu tinggi, nggak bisa sekarang, minggu depan aja. Gitu, nggak sanggup dia, nggak sanggup. Kalau ataupun jin merubah bentuk jadi Imam Bukhari, ilmunya tuh nggak dapat dia. Ilmu Imam Bukhari dia nggak dapat. Syekh Albani ahli hadis, ada beberapa masalah hadis yang dia belum tahu apa jawabannya, masih menggelitik pikirannya. Dia ingin bertanya kepada Imam Bukhari, nggak dapat dia, nggak dapat. Akhirnya terbukti bahwa dia dukun palsu. Kalau ataupun dia bisa mendatangkan jin seperti Imam Bukhari persis wajahnya, bisa. Kalau jin itu masih tahu bagaimana bentuk Imam Bukhari. Tapi dia tidak bisa punya ilmu seperti Imam Bukhari. Karena jin itu tempat tukang dugem. Jin itu tukang karaoke, jin itu tukang mabuk di pasar. Itu bagaimana mungkin kalau ditanya ilmu hadis tentang Imam Bukhari, mana tahu dia. Nggak tahu dia ilmunya. Wajah bisa dia rubah bentuk, ilmu dari mana dapatnya? Gitu. Sama dengan seorang dukun yang mengaku tahu ilmu gaib. Didatangi oleh Syekh Al-Albani, saya ingin mengajak Anda debat. Baik, katanya. Saya yakin Anda ini tidak tahu yang gaib. Enggak, saya tahu seluruh yang gaib katanya. Baik, mari kita debat. Oke. Kata Syekh Albani, sebelum debat, cuma ada satu syarat. Kata dia, apa syaratnya? Ini tanda bahwa kamu tidak tahu yang gaib. Kenapa kamu tanya saya apa syaratnya? Kalau kamu tahu yang gaib, gak perlu kamu tanya saya. Berarti kamu tidak tahu yang gaib. Habis. Kata Syekh Albani, saya mau debat dengan satu syarat. Spontan dia tanya, apa syaratnya? Udah, berarti kamu tidak tahu yang gaib. Kalau kamu yang gaib, kamu tahu syarat saya. Berarti kamu tidak tahu yang gaib. Inilah para ulama. Mereka adalah ahli ilmu, ahli hujjah, ahli bayan. Ini yang rumit. Menciptakan manusia-manusia seperti ini rumit. Kalau tukang bacok mah ambil di pasar jadi bisa jadi tukang bacok. Tukang tusuk ambil di pasar bisa jadi tukang tusuk. Tukang tembak ambil dari pasar bisa jadi tukang tembak. Tapi bagaimana caranya ghazul fikri? Menyerang urat syaraf manusia sehingga manusia-manusia yang sudah hanyut dalam pasukan setan ditarik untuk menjadi pasukan Allah. Itu rumit, itu tak gampang itu urusannya. Ditambah sekarang tentara-tentara setan itu punya alat yang banyak. Dia punya TV. Itu pun tidak satu TV-nya. Dia punya radio. Tidak satu radionya. Dia punya satelit, enggak satu satelitnya. Dia punya majalah, enggak satu majalahnya. Dia punya koran, enggak satu korannya. Semua itu untuk ghazul fikri, menyerang urat syaraf manusia. Maka orang yang rajin nonton TV, rajin baca koran, rajin baca majalah, insya Allah punya banyak pola fikir syaitan. Insya Allah seperti itu. Karena apa? Pikiran syaitan masuk melalui itu. Melalui TV masuk pola pikir syaitan. Melalui majalah masuk pola pikir syaitan. Melalui koran masuk pola pikir syaitan. Akhirnya tanpa terasa dia merasa muslim. Tapi pola pikirnya sudah pola pikir orang kafir. Melihat wanita pakai jilbab panjang, apa ini? Beragama kok kayak begini. Lihat laki-laki pakai jenggot, teroris. Beragama berlebihan. Islam itu kayak saya. Itu. Fisiknya muslim, tapi pola pikirnya sudah berubah. Karena apa? Karena sudah dihajar tuh oleh alat-alat syaitan.
Alat dari tentara-tentara syaitan yang dia gunakan untuk merubah pola fikir. Dan kita orang Islam seolah-olah mengatakan kepada ghazul fikri itu ahlan wa sahlan. Welcome. Kita bawa TV ke rumah, kita bawa majalah ke rumah, kita bawa koran ke rumah, kita baca 42 halaman khotam setiap hari. Padahal itu mesin penghancur pola fikir umat Islam yang benar. Masih nonton TV, Bu? Bahlul. Masih baca koran, Bu? Yang tidak baca koran berani bersuara sekarang ini. Tentara-tentara Allah harus bangkit, harus punya TV-TV yang merubah pola fikir mereka. Alhamdulillah, sudah beberapa TV datang dalam bentuk skala nasional, tapi belum lagi seperti TV-TV mereka. TV-TV kita harus pakai apa? Alat yang kadang-kadang orang miskin nggak punya dan nggak sanggup beli. Iya kan? Sementara TV orang kafir gratis. Gratis. Tis. Tinggal beli TV-nya, cek, dapat udah TV dari tentara-tentara syaitan. Berkata salah seorang ulama yang berpikir di abad ini, ketika kamu menikmati sesuatu yang gratis, jangan berpikir kamu mendapatkan fasilitas, karena barterannya adalah kamu. Kalau kita renungi kata beliau ini, waduh hebat. Kalau kamu mendapatkan sesuatu yang gratis, jangan bahagia, jangan merasa terhormat. Kamu dapat sesuatu tapi tidak harus membayarnya pakai apapun, dibarter pakai apapun. Enggak perlu kasih dia uang, enggak perlu kasih dia apa gitu. Jangan merasa kamu itu dimuliakan karena barterannya adalah kamu. Ketika dia berikan itu kepada Anda gratis, apalagi itu punya orang kafir, diberikan kepada Anda gratis, masa sih orang kafir mau gratis-gratis begitu saja? Gak mau dia. Ada sesuatu yang mau dia cari. Orang kafir itu terkenal dengan komitmen mereka. Tidak ada makan siang gratis. Apa bahasa Inggrisnya, Pak? Apa bahasa Inggrisnya? No freelance. Ya udahlah, gitu-gitulah. Tidak ada makan siang gratis katanya. Kalau dia memberikan kita gratis, ada maunya itu. Jangan Anda merasa terhormat, karena harganya adalah Anda, barterannya adalah Anda. Anda akan diambil oleh dia. Anda yang mana? Anda secara maknawi. Walaupun Anda secara tubuh dia tidak bisa ambil, tapi Anda secara maknawi, Anda secara pikiran akan dia tarik. Tidak semua jin seperti itu. Jin ada yang muslim, ada yang menjadi tentara Allah dan tentara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana tidak semua manusia tentara Allah dan Rasulnya. Ada yang menjadi tentara iblis. Jadi terbagi dua tuh. Iblis punya tentara dari jin dan manusia. Nabi Allah dan Rasulnya punya tentara dari jin dan manusia. Jin ini saling berperang. Dan perang yang paling parah, perang urat syaraf. Perang yang paling dahsyat, perang urat syaraf. Bagaimana dia bisa meyakinkan kita akan kekufurannya, bagaimana kita bisa meyakinkan dia akan keimanan kita. Bagaimana dia bisa meyakinkan kita dengan tren dan gayanya, dan bagaimana kita meyakinkan kita bahwa tren dan gaya kita yang benar yang harus kalian lakukan. Bagaimana dia bisa meyakinkan kita akan pola-pola hidupnya, dan bagaimana kita meyakinkan dia inilah pola hidup yang benar yang Allah turunkan dari langit.
Ini dia perang urat saraf. Anda yang bukan dai di tengah-tengah. Ini ada dai. Dai dari dai Allah dan Rasulnya. Ini ada dai. Dai daripada iblis dan bala tentaranya. Anda di tengah-tengah. Sedang menjadi target dakwah. Anda adalah sasaran operasi. Jin dan tentaranya akan mengambil Anda dan menarik ke pasukannya. Rasul dan para pewarisnya akan berusaha mengambil Anda dan menarik ke pasukannya. Anda terkadang bingung harus ikut dai yang mana. Ingat saja ada dua. Ada pasukan Allah dan ada pasukan syaitan. Harus pilih pasukan Allah, jangan ragu. Kalau Anda ragu, ditarik oleh pasukan syaitan. Oleh karena itu Allah berfirman di dalam Al-Quran, innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Dalam surat Al-Hujurat. Sesungguhnya orang-orang yang benar-benar beriman adalah orang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya. Thumma lam yartabu, mereka tidak ragu. Begitu da'i Allah dan da'i Rasulnya, pewaris-pewaris Rasulnya datang, mereka tidak ragu dan langsung mengikuti. Kemudian mereka berjihad dengan hartanya, berjihad dengan jiwanya fi sabilillah. Hartanya untuk jalan Allah, jiwanya untuk jalan Allah. Ulaika humus shadiqun. Mereka lah orang-orang yang jujur, enggak pakai ragu. Diajak kepada kebaikan ragu. Waduh, jangan ragu. Anda dicaplok nanti oleh pasukan syaitan. Anda tidak punya pilihan. Ingin selamat dari pasukan syaitan, satu-satunya cara bergabung dengan pasukan Allah. Nggak ada jalan lain. Oh, saya polos tengah. Apa? Poros tengah. Kalau polos tengah gaya pakaian orang Jakarta. Atasnya tutup, bawahnya tutup, tengahnya polos. Di Pekanbaru sudah ada? Ada di fitness, lihat tuh, polos-polos tengahnya. Gambar-gambar fitness semua tuh polos tengah semua itu. Atas ketutup, bawah ketutup, tengah-tengah polos. Karena yang mau dia pamerkan urat-urat perutnya kan. Urat-urat perutnya yang mau dia pamerkan. Sementara di atas harus ditutup. Dia malu kalau kebuka ke atas. Maka ditutupnya bagian atasnya. Perempuan-perempuan itu tutup bagian atasnya. Dipamerkan urat perutnya. Polos tengah. Na'udzubillah dari polos tengah. Demikian juga poros tengah. Pasukan Allah tidak, pasukan Rasul tidak. Na'udzubillah dari poros tengah. Jangan menjadi poros tengah. Nggak ada ceritanya. Nggak ada tempat ketiga di akhirat. Yang ada surga atau neraka. Mau lari dari surga dari neraka ke surga. Nggak mau masuk surga, ragu, berarti lari ke neraka berarti. Nggak ada kata lain. Saudara kita di Pekanbaru ini tinggal, cerita sama saya. Awal-awal dia dapat hidayah itu, pertama dia putarkan di mobilnya kaset musik. Bukan kaset radio. Radio musik. Dia pencinta musik. Setelah itu dia muter-muter ketemu radio hidayah. Orang lagi ngaji. Al-Quran lagi dikumandangkan. Pertama dia merasa enak juga ngaji ini ya. Kemudian dia bosan. Dia pindah lagi ke musik, karena dia suka musik. Pindah lagi musik. Tiba-tiba terfikir dia, saya ini orang Islam enggak ya? Kok Al-Quran saya lari gitu. Musik saya senang. Aduh. Putar lagi Al-Quran. Dengarkan Al-Quran. Tapi enggak enak kata dia. Di awal-awal dengar Al-Quran di radio itu enggak enak Ustaz. Bosan, pindah lagi musik. Sebentar di musik dia bertanya lagi, saya ini orang Islam enggak ya? Kok Al-Quran diputarkan saya enggak suka gitu. Pindah lagi Al-Quran, pindah lagi radio hidayah, radio hidayah. Dengar, bosan lagi, pindah lagi musik. Sampai di musik berapa saat, saya ini orang Islam enggak ya? Kok saya benci Al-Quran gitu. Saya betah dengan nyanyi. Akhirnya begitu terus, berjuang sampai akhirnya benar-benar dia tinggalkan nyanyi. Diputar setiap hari di radionya, radio hidayah. Masya Allah, dapat hidayah sudah. Istrinya ada di sini.
Sampai di sini pertemuan kita. Semoga bermanfaat. Hah? Kita lanjut dengan ayat jawab. Wassallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala abdihi wa rasulihi Muhammad. Bila ada tetangga yang pakaikan tangkal pada anaknya, dikalungkan pada leher anaknya, apakah hukumnya wajib diberitahu kepada tetangga tersebut bahwa hal tersebut yang dilakukan adalah salah dan disampaikan dengan cara yang baik? Ya, sampaikan kepada dia bahwa itu salah dengan akhlak yang baik, dengan tutur kata yang baik. Namun misalnya targetnya begini, kita mau menyampaikan itu minggu yang akan datang. Hari ini kita bawa martabak Mesir ke rumahnya. Hari berikutnya kita bawa sate. Hari yang ketiga kita bawa pisang Ambon. Hari berikutnya kita bawa bika Ambon. Hari berikutnya kita bawa kelengkeng Papua. Hari berikutnya kita bawa mangga Thailand. Sudah seminggu tetangga mengatakan kok tumben tetangga saya ini baik ya. Baru kita datang, Mbak, sebenarnya maksud saya adalah ngasih tahu, Mbak. Saya kemarin lihat si Aditya anak Amba itu ada tangkal di lehernya, gitu. Dahului dengan kedermawanan. Dahului dengan apa? Kedermawanan. Sampaikan dengan cara yang baik. Bolehkah 4 rakaat sholat duha menggantikan 4 rakaat sholat sunat rawatib sebelum zuhur? Tidak boleh. Di lingkungan tempat tinggal saya masih banyak orang-orang yang berbuat kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang saya menasihati mereka, tapi malah seringnya saya diolok-olok oleh mereka. Semenjak itu saya tidak lagi menasihati mereka ketika melakukan maksiat. Cemen itu. Sudah diolok-olok jalan terus. Nabi Nuh diolok-olok. Nabi Isa diolok-olok, Nabi Muhammad diolok-olok. Katanya pengikut Nabi, biar aja diolok-olok. Ibu tahu nggak sampai sekarang saya diolok-olok orang? Tahu? Kalau saya berhenti berdakwah gara-gara diolok-olok orang, apa jadinya? Cemen. Penakut. Biar aja diolok-olok orang. Ciri penduduk surga itu di dunia sering diolok-olok orang. Itu ciri penduduk surga. Mau jadi penduduk surga enggak? Buka Al-Quran. Buka Al-Quran surat Al-Mutaffifin. Innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakun. Orang-orang pelaku maksiat, kalau ada orang-orang melihat orang-orang berbuat orang-orang yang beriman, mereka menertawakan. Buka surah Al-Mu'minun. Ayat 100 sekian di surah Al-Mu'minun, saya tidak tahu 100 berapa. Innahu kana fariqum min ibadi yaquluna rabbana amanna faghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin fattakhadhtumuhum sikhriyan hatta ansaukum dzikri wa kuntum minhum tadhakun. Saya buka dulu suratnya berapa, ayat berapa? Surat Al-Mu'minun ayat 109 sampai dan 110. Sesungguhnya ada sekelompok orang dari hamba-hambaku, mereka selalu berkata, wahai Rabb kami beriman kepadamu dan kami minta ampun kepadamu dan rahmati kami. Sesungguhnya engkau adalah orang sebaik-baik pemberi rahmat. Fattakhadhtumuhum sikhriyan. Kalian jadikan mereka itu bahan olokan. Ini perkataan Allah kepada orang-orang yang akan menghuni neraka. Fattakhadhtumuhum sikhriyan. Kalian jadikan mereka bahan olokan. Hatta ansaukum dzikri, sampai kalian lupa berzikir kepada aku. Wa kuntum minhum tadhakun, dan kalian menertawakan mereka. Inni jazaituhumul yauma bima sabaru
hari ini aku memberikan balasan kepada mereka. Disebabkan mereka telah bersabar. Diolok-olok tetap jalan. Diolok-olok tetap jalan. Annahum humul faizun. Mereka lah orang-orang yang pasti beruntung pada hari ini. Maka jangan cemen ya. Diolok-olok orang biasa. Diolok-olok orang katakan alhamdulillah. Kenapa? Dapat ciri penduduk surga. Dapat ciri penduduk surga. Alhamdulillah. Apa ini ke kantor jubahnya pakai jubah, nggak ada orang di kantor pakai jubah. Diam aja dah. Alhamdulillah. Ya. Kita baru sedih kalau dimarahi orang sedih, orang alim. Orang alim yang rajin tahajud, orang alim yang rajin puasa, orang alim yang rajin membantu, orang alim yang banyak ilmunya, lalu dia benci kepada kita dan tidak mau teman dengan kita, kita wajib sedih. Tapi kalau yang nggak mau teman dengan kita itu orang yang rajin berzina, orang yang rajin korupsi, yang rajin menebar aurat kemana-mana, kita harusnya bahagia mereka tidak mau berteman dengan kita. Yang rajin berdusta, yang rajin karaokean, dia benci sama kita dan jauhi kita. Alhamdulillah. Kita katakan untung kamu pergi dari saya. Kalau masih di sini payah saya hidup. Maka lanjutkan dakwahnya dan jangan berhenti. Dakwah dengan akhlakul karimah. Wallahu alam. Saya kadang pakai cadar dan kadang tidak. Boleh Ustadz? Kalau kita berpandangan bahwa itu adalah wajib, enggak boleh. Tapi kalau kita berpandangan itu adalah sunnat berarti boleh. Namun nasihat saya adalah istiqomah lah. Nasihat saya adalah istiqomah. Walaupun kita memandangnya sunat, istiqomah. Kalau enggak orang akan cibirkan kita. Apa ini pakai cadar, kadang pakai cadar, kadang enggak, kadang pakai cadar, kadang enggak. Pelin-pelan katanya. Ya istiqomah lah. Menurut saya istiqomah. Wallahu a'lam. Kalau saya mengajak teman untuk ikut pengajian ini, dia menjawab, saya tidak mau ikut ajaran baru. Ilmu yang saya dapat sekarang ini juga datangnya dari para ustadz yang sudah memiliki gelar dan pengalaman yang banyak dan juga pengikutnya hampir seluruh orang Indonesia, termasuk pemimpin-pemimpin kita. Bagaimana pandangan ustadz tentang hal ini? Biar aja. Apa yang rumit-rumit? Kalau dia nggak mau diajak mengaji, apapun alasannya, biar aja. Besok ajak lagi. Besok ajak lagi. Ya. Kalau dia mengatakan pengajian kita ini pengajian baru, katakan kamu salah. Justru pengajian kami pengajian kuno bilang. Bukan pengajian baru. Pengajian apa? Pengajian kuno. Paham kami ini paham kuno bilang. Kenapa kamu dibilang paham kuno? Iya. Kami paham kami merujuk kepada paham di zaman Rasul hidup. Merujuknya kemana? Di zaman Rasul hidup. Apa contohnya? Contohnya Rasul di zaman Rasul hidup, Rasul nggak yasinan. Maka kami itu tidak yasinan. Kenapa? Kami paham kuno. Kamu kayaknya paham baru ya? Bilang sama dia, kamu yang paham baru. Rasulullah nggak yasinan tuh. Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman nggak yasinan. Itu paham kuno. Paham kuno itu tidak yasinan. Wah, paham kamu aneh, nggak boleh nyanyi, itu paham baru. Jangan salah, itu paham kuno. Paham kuno itu bukan paham baru. Saking kunonya di zaman Rasul kejadiannya. Nggak boleh nyanyi itu dari zaman Rasul. 500 sekian Hijriah, miladi Masehi. Paham kami ini paham kuno bilang. Jangan paham baru, salah. Yang paham baru itu mereka. Boleh nyanyi, boleh lipstik kemana-mana, pakai parfum kemana-mana, wanita keluar rumah. Itu paham baru, bukan paham kuno. Paham kunonya mah kembali ke zaman Rasul. Wanita keluar rumah nggak boleh pakai wangi-wangian. Itu paham kuno.
Takziah itu bukan untuk pergi makan-makan, tapi takziah itu membawa makanan ke rumah orang duka, biar orang duka itu nggak masak-masak lagi, tinggal makan. Itu paham kuno. Paham baru, pergi ke sana untuk makan-makan. Itu paham baru. Wallahu alam. Di waktu kami kecil, saya dan keluarga sering berobat ke dukun. Alhamdulillah semenjak ikut ngaji sunnah sudah lama ditinggalkan. Apakah selama kami berdukun akan disisa di neraka Pak Ustadz? Kan udah tobat. Kan udah tinggalkan kan? Berarti udah tobat. Kalau udah tobat mah nggak akan diazab lagi insya Allah. Karena udah tobat. Nabi mengatakan at-taubatu tajubbu ma qablaha. Taubat itu akan menghapus dosa-dosa sebelumnya. Wal islamu tajubbu ma qabla wal islamu yajubbu ma qablahu. Dan masuk Islamnya seseorang, Islamnya itu akan membuat yang sebelumnya ini semua menjadi hilang. Dosa-dosanya sebelum Islam hilang semuanya dengan masuk Islam. Demikian juga orang yang taubat. Betul-betul taubat dia, dosa dia hilang. Dosa yang dia taubat itu ya, dosa yang dia taubat. Taubat bisa saja taubat dari satu dosa, tidak taubat dari dosa yang lain, itu bisa. Taubat dari dosa A, dosa B, dosa C. Apa dosa X, dosa M belum. Itu bisa. Bukan tidak bisa, bisa. Maka ketika dia tobatnya tidak total, dia tobatnya dari dukun saja, dosa perdukunannya selama ini hilang. Karena dia sudah tobat dari dukun. Tobat dari nyanyi, berarti dosa nyanyinya selama ini hilang. Tobat dari main piano, berarti dosanya selama main piano selama ini hilang. Begitu. Jadi jangan takut. Bagaimana menyikapi pandangan miring terhadap pengajian kita yang disebut pengajian Wahabi? Bukan, bilang. Itu bukan pengajian Wahabi, pengajian Maududi, bilang. Ngajar kami bukan Wahabi kok, mengajar kami Maududi kok pengajian Wahabi. Udah ada aja. Nggak tahu nama saya dia itu. Kasih KTP saya ke dia, Bu. Ustadz, dulu saya pernah mengerjakan kesyirikan. Oh, kirain mengajarkan, mengerjakan. Sama dengan yang tadi. Kalau sudah taubat, dosanya dihapuskan. Apakah benar jika ruqyah atas keinginan sendiri bisa kehilangan fasilitas masuk surga tanpa dihisab? Iya. Tidak dosa, namun kehilangan kesempatan untuk bisa masuk surga tanpa dihisab. Apa hukumnya kita masih memakai barang-barang dari tempat kerjaan lama yang penuh dengan segala keharaman dan riba? Bank maksudnya mungkin ini ya. Mungkin ini bank adalah misalnya buku, notes dan yang lainnya yang dipakai untuk mencatat kajian. Apa hukumnya Ustadz? Kira-kira bank itu memberi kita buku dari hasil apa? Dari hasil apa? Hasil riba. Berarti buku kita itu dari hasil riba. Jangan lagi dipakai. Dia memberikan kita jaket dari hasil apa? Hasil riba, jangan lagi dipakai. Dia memberikan kita mobil dari hasil apa? Hasil riba, jangan lagi dipakai. Dia memberikan kita jam dari hasil apa? Hasil riba, jangan lagi dipakai. Dia menaruh permen di tempat di banknya itu, dia taruh permen. Dari hasil apa dia taruh permen itu? Hasil riba, jangan dimakan permen itu. Dia ada koran di situ, ada koran. Dari mana koran itu dia beli? Dari hasil riba, jangan dibaca. Udah paham? Ustadz, apakah kuburan ibu saya boleh ditanami rumput? Enggak ada larangannya, tanamnya aja rumput enggak apa-apa. Enggak ada larangannya, yang larang itu semen. Kalau rumput enggak ala, tanamnya aja rumput enggak apa-apa. Nanti tetangga sebelahnya kalau belum ada juga tanami rumput juga sebelahnya ya. Rumput Jepang, buat rumput Jepang.
Dari kecil kita diberitahu dan diajarkan oleh guru dan orang tua bahwa ada nama 10 malaikat yang wajib kita percaya. Apakah benar? 10 nama malaikat, ada beberapa nama di antaranya tidak ada dalil. Di antaranya adalah malaikat Ridwan. Itu tidak ada dalilnya. Yang ada adalah penjaga pintu surga. Khazanatuha. Hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Tatkala mereka sampai ke pintu surga, wa futihat abwabuha, dan kemudian dibukakan untuk mereka pintu-pintu surga. Jadi kita datang ke surga itu, Bu, semoga kita masuk itu, kelompok ini. Ketika kita datang ke surga itu, pintu surga masih tertutup. Masih tertutup pintu surga. Belum kebuka. Surga pakai pintu. Surga pakai tameng, benteng yang tinggi, yang besar, yang kokoh. Ada pintu-pintunya, dijaga oleh para malaikat. Pintu surga semuanya tertutup. Kemudian Nabi Muhammad yang datang ke penjaganya itu, minta bukakan. Kata penjaga itu, kamu siapa? Minta bukakan pintu surga. Saya Muhammad. Oh, Muhammad. Ya udah. Karena kami diperintahkan jangan bukakan pintu ini kecuali yang datang minta bukakan itu orang yang bernama Muhammad. Malaikat penjaga pintu surga enggak pernah turun ke bumi. Karena tugasnya di surga, menjaga pintu. Maka dia tidak tahu wajah Nabi Muhammad. Maka ketika Nabi Muhammad datang dan minta bukakan, dia enggak tahu siapa. Maka dia bertanya, man anta? Kamu siapa? Ana Muhammad, saya adalah Muhammad. Oh, kalau engkau adalah Muhammad, kami diperintahkan Allah untuk tidak membukakan pintu ini, kecuali yang datang minta bukakan adalah engkau, wahai Muhammad. Kalau ada orang lain minta bukakan sebelum dirimu, kami dilarang untuk buka. Akan dibukakan oleh malaikat. Mulailah kita. Lalu malaikat berkata, salamun alaikum. Kepada yang semua yang datang, salamun alaikum. Keselamatan untuk kalian. Kalian sudah selamat. Tibtum, kalian orang-orang suci, gak ada lagi dosa, habis. Fadkhuluha khalidin, masuklah kalian ke dalam surga ini, dan kalian akan kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Semoga kita termasuk orang-orang yang dikatakan malaikat itu kepadanya. Sampai di sini pertemuan kita. Mohon maaf kepada pertanyaan yang jauh lebih banyak yang belum terjawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk menjadi orang-orang yang berada dalam pasukan Allah dan Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.